Hai, perkenalkan namaku Rati Septiangraini. Aku dari Prodi PBSI semester 4B. Ini adalah tugas UTS dari matkul Problematika Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, langsung aja kita ke materinya. Problematika Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada 4 poin di sini. Poin pertama yaitu problematika bahasa Indonesia. Poin kedua yaitu problematika sastra Indonesia. Poin ketiga yaitu faktor pemicu problematika dalam lingkup pendidikan. Yang terakhir yaitu poin keempat, ada problematika terkait pembelajaran teks pantun. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu problematika bahasa Indonesia. Problematika bahasa Indonesia meliputi berbagai aspek, seperti kesalahan dalam penulisan, penggunaan kata, ejaan, perubahan makna, dan struktur kalimat. Di sini ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman bahasa, kurangnya penguasaan kosakata, dan motivasi belajar yang rendah. Oke, masuk yang kedua yaitu problematika sastra Indonesia. Problematika sastra Indonesia meliputi beberapa aspek, seperti rendahnya mutu atau kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, kurangnya apresiasi terhadap sastra, serta kendala dalam proses pembelajaran. Faktor penyebabnya seperti rendahnya mutu atau kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, kurangnya apresiasi terhadap sastra, kurangnya bacaan sastra, kekurangan buku sastra di sekolah, serta rendahnya minat siswa untuk membaca karya sastra turut mempengaruhi efektivitas pembelajaran sastra di Indonesia. Ketiga, ada faktor pemicu problematika dalam lingkup pendidikan. Ada 4 faktor pemicu problematika dalam lingkup pendidikan. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas dan pengetahuan guru dalam pembelajaran daring. Dalam konteks pandemi saat ini, proses pembelajaran daring atau online menimbulkan problematika karena banyak siswa dan guru yang kesulitan akibat kurangnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru dalam melakukan aktivitas sekolah secara daring. Yang kedua yaitu perkembangan iptek dan seni, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disingkat yaitu iptek, serta seni juga dapat menjadi faktor pemicu problematika dalam pendidikan. Hubungan erat antara pendidikan dengan iptek dan seni mempengaruhi proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada kondisi objektif bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa, kondisi objektif bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masih muda usia juga dapat menjadi pemicu problematika dalam penggunaan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada kurangnya pemahaman aturan linguistik dan kosakata. Kurangnya pemahaman aturan linguistik dan kekurangan penguasaan kosakata juga dapat menjadi faktor memicu problematika dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ada problematika terkait pembelajaran teks pantun. Ada 5 poin problematika terkait pembelajaran teks pantun. Masuk poin yang pertama yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ini dia bagian materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang
pertama itu ada pengertian pantun, ada jenis-jenis pantun, lalu ada struktur kepengurusan kebahasaan pantun. Lalu poin yang kedua yaitu persiapan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada bagian persiapan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pertama pengenalan jenis puisi rakyat. Lalu ada pemahaman tentang pantun, kemampuan menulis pantun sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Lalu poin yang ketiga yaitu harapan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagian harapan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada kemampuan menulis pantun yang baik, kreatif dan bertanggung jawab, dan kemampuan menginterpretasikan makna dalam pantun. Selanjutnya yaitu poin keempat, kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada bagian kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kemampuan menulis pantun yang tepat, lalu ada kemampuan menginterpretasikan makna dalam pantun, lalu ada kemampuan menggunakan pantun dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu hasil dari pembelajaran bahasa Indonesia. Ada bagian hasil dari pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kemampuan menulis pantun yang baik, kreatif dan bertanggung jawab, kemampuan menginterpretasikan makna dalam pantun. Itulah dia mind mapping problem bahasa dan sastra Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau mempresentasikan atau penulisan dalam mind mapping ini. Terima kasih dari saya, dan terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video ini. Terima kasih sekali lagi, bye bye semuanya.